Selamat pagi saudara, kita berjumpa dalam Light of Revival. Mazmur 39. Alihkanlah pandanganmu daripadaku, supaya aku bersukacita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Spiritualitas yang jujur. Saudara, ada jenis kekristenan tertentu yang cenderung memandang negatif, ratapan, dan keluh kesah kepada Tuhan. Mereka memakai perkataan Paulus, bersukacitalah senantiasa, untuk menghakimi orang-orang yang kesulitan bersukacita karena sedang berada dalam pergumulan dan kesusahan yang berat. Tetapi kalau kita perhatikan, kalau di mazmur-mazmur yang lain, biasanya ada sukacita, ada kegirangan, ada iman, ada pengharapan, dan lain-lain sebagainya. Tetapi di bagian ini, hal-hal seperti itu absen dalam bagian seperti ini. Hal-hal seperti itu tidak ada. Malah di sini pemazmur berkata, alihkanlah pandanganmu daripadaku, supaya aku bersukacita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Artinya, pemazmur melihat bahwa di sini Allah lah yang menyebabkan ia tertindas dan tak bisa bersukacita. Saudara, ini adalah perkataan yang suram dan sinis. Kalau kita tidak mau bilang kurang ajar. Tetapi salah satu keindahan dalam mazmur-mazmur ini adalah Tuhan tidak menyensor bagian-bagian seperti ini dan Tuhan juga tidak membuang bagian-bagian seperti ini. Ia membiarkan bagian-bagian seperti ini tetap ada di sana. Nah saudara, pelajaran yang kita bisa pelajari hari ini dari ayat ini adalah bahwa Tuhan memberikan ruang kepada kita untuk kita mengekspresikan isi hati kita kepada Dia. Dengan sejujur-jujurnya, dengan apa yang sedang kita rasakan, dengan apa yang tengah kita alami. Dan bukan dengan sekedar kalimat-kalimat iman, tetapi sebenarnya tidak dari hati kita. Saudara, kalau kalimat-kalimat yang sangat suram seperti yang barusan kita baca ini ada dalam Alkitab, artinya bahwa kita boleh menaikkan ratapan dan keluhan-keluhan kita kepada Tuhan. Ratapan-ratapan yang mungkin cenderung gelap, pesimis, suram, dan lain-lain sebagainya. Maka saudara, spiritualitas kita orang Kristen itu mestinya ditandai dengan kejujuran. Apa gunanya kalimat-kalimat yang benar secara teologis? Ya Tuhan, Engkau mengambil anakku yang aku kasih karena aku percaya Engkau memiliki rencana yang lebih baik. Apa gunanya kalimat-kalimat seperti itu? Tetapi sebenarnya hati kita sedang dingin, hati kita sedang kecut, hati kita sedang tawar hati. Apa gunanya kalimat-kalimat seperti itu? Tetapi sebenarnya kita tidak sedang berelasi dengan Tuhan. Maka saudara, saya mendapatkan suatu ilustrasi dari Pak Pendeta Billy Kristanto. Dia menyatakan seperti ini. Beliau mengambil ilustrasi tentang hubungan antara bapak dengan anak yang disayangi. Ia berkata bahwa kita sebagai orang tua yang tidak sempurna ini, ada saatnya ketika anak kita marah kepada kita dan di dalam kemarahan serta ketidakmengertian akan cinta kita kepada dia bisa lebih senang waktu kita tidak ada di situ. Bahkan dia bisa menyuruh kita pergi. Anak kecil di dalam kekesalannya bahkan bisa memukul kita juga. Ini pengalaman yang cukup umum. Lalu apa yang jadi reaksi saudara yang katakanlah lebih dewasa? Tentu saudara memberikan tempat untuk anak itu mengekspresikan kekesalannya. Termasuk gambarannya yang luar biasa pesimistis dan bahkan salah tentang kita. Kita sebagai orang tua tentu tidak menjadi tersinggung dengan gambarannya yang luar biasa pesimis itu. Yang kalau kita tidak ada sepertinya dia bisa lebih sukacita. Kita saja tidak tersinggung, kita saja manusia berdosa ini tidak tersinggung. Apalagi Tuhan yang jauh lebih tinggi daripada kita, yang jauh lebih baik daripada kita, yang jauh lebih bijaksana daripada kita, yang jauh lebih sabar daripada orang tua manapun di dunia ini. Maka saudara, dalam pergumulan kita yang berat, dalam tantangan kita yang begitu berat, dalam mungkin berbagai apapun juga yang kita akan hadapi, kita akan alami, Tuhan memberikan kita tempat untuk kita jujur bergumul di hadapan Dia. Untuk kita jujur menaikkan ratapan kita ke hadapan Dia. Untuk kita jujur menaikkan isi hati kita ke hadapan Dia. Tuhan menyediakan ruang dan tempat untuk kita jujur dengan semua yang tengah kita rasakan. Maka saudara, dalam pergumulan dan penderitaan kita yang begitu berat,
jangan sampai kita berdiam diri. Jangan sampai kita tidak berseru kepada Tuhan. Jangan sampai saudara kita menghidupi realitas yang palsu. Kita berusaha membius diri dengan kalimat-kalimat iman, tetapi sebenarnya tidak dari hati. Maka saudara, jangan kita tidak berseru kepada Tuhan. Jangan kita berdiam diri. Tuhan memberkati. Ya Tuhan, ajarlah kami Tuhan untuk berani jujur dengan apa yang kami rasakan. Untuk berani bergumul dengan hal itu Tuhan. Untuk berani menaikkan keluhan-keluhan, ratapan-ratapan kami yang mungkin pesimis kepada Engkau Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk memiliki keberanian itu. Dan lebih daripada itu Tuhan, ajarlah kami, bentuklah kami, didiklah kami untuk bisa meskipun mungkin sulit, tapi untuk tetap bisa beriman dan percaya di atas semua segala sesuatu itu. Kiranya Engkau berbelas kasihan kepada kami, kiranya Engkau memberikan kepada kami anugerah-Mu Bapa, karena Engkau menyadari keadaan kami yang seringkali memang sulit melihat jalan-jalan-Mu, yang seringkali sulit percaya kepada Engkau, yang seringkali sulit beriman kepada Engkau. Tetapi Tuhan, kepada kami yang lemah, yang sulit, dan yang berdosa ini, kiranya Engkau melimpahkan berkat-Mu, kasih karunia-Mu, dan anugerah-Mu kepada kami, Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, biarlah firman Tuhan ini menjadi pelita dan terang bagi jalan kita. Tuhan Yesus